Buat lo yang lagi berada di usia 20-an, pernah nggak sih lo ngerasa terperangkap dan nggak bisa keluar dari sebuah situasi? Misalnya mungkin lo ngerasa terperangkap di karir atau jurusan yang selama ini lo pengen, tapi setelah dijalanin ternyata nggak sesuai sama diri lo. Atau bisa jadi lo ngerasa terperangkap karena berada di hubungan yang tiba-tiba rasanya tuh kurang pas gitu buat lo. Setelah lo jalanin selama beberapa tahun misalnya. Rasanya di satu sisi lo nggak nyaman dan pengen banget keluar, tapi di sisi lain lo ngerasa nggak bisa keluar gitu. Entah karena sayang buat ngelepasin, takut nyesel, takut gak dapet yang baru, atau karena lo emang gak tahu harus cari yang kayak gimana abis itu. Alias, gak tahu tujuan kedepannya mau ngapain. Kalau lo mengalami itu, mungkin lo jadi ngerasa keganggu banget, dan bahkan sampai overthinking. Rasanya bingung banget gimana cara atasinnya, apalagi hal kayak gini ya belum pernah diajarin sekolah. Nah, makanya, that's why, di video kali ini, 1% bikin video ini untuk ngebantu lo supaya lo bisa dapat solusi buat menghadapi berbagai masalah tadi. So, lo tonton satu video sebelum tidur ini dan jangan lupa buat stay tune sampai akhir supaya lo gak ketinggalan promo spesial untuk ngebantu lo mengatasi masalah ini, oke? Jadi, perasaan terperangkap kayak yang gue jelasin di awal, itu adalah salah satu dari dua tipe quarter life crisis. Quarter life crisis tuh apa sih? Ya, ini ngehits banget ya sebenarnya kata-kata ini. Nah, quarter life crisis sendiri adalah suatu krisis yang biasanya dialami sama orang-orang usia 20-an sampai 30-an, di mana mereka ngerasa terperangkap, sulit ngejalani kehidupan sehari-hari dan mengalami emosi negatif gara-gara banyaknya ketidakpastian yang dihadapi di fase hidup ini. Masalah ini bisa terjadi karena adanya transisi dari fase kehidupan sebelumnya, dari remaja ke dewasa. Biasa sih kayak gitu ya. Dimana kita tuh udah didorong buat nentuin peran, kayak kerja jadi apa gitu kan, dan lain sebagainya, yang bakal kita jalanin secara relatif permanen. Ya, biasanya sih masalah karir, atau hubungan, dan lain sebagainya gitu. Nah, quarter life crisis ini sendiri sebenarnya dibagi jadi dua tipe, locked in dan locked out. Quarter life crisis tipe locked out adalah quarter life crisis yang terjadi ketika lo lagi gagal, ketika lo mau ngedapetin tujuan atau peran yang lo mau. Jadi, entah itu berupa kerjaan impian atau hubungan romantis, ya, lo tuh gagal gitu untuk ngedapetin peran yang lo mau. Gitu, itu adalah locked out. Sementara kalau locked in, itu adalah quarter life crisis yang terjadi ketika lo ngerasa terperangkap di satu peran. Entah itu kerjaan, hubungan, atau peran lainnya yang sebenarnya mungkin lo ngerasanya nggak cocok sama diri lo sendiri. Nah, kalau misalnya sekarang lo lagi ngerasa kayak gini, lo lagi ngerasa terperangkap, bisa dibilang ya lo sedang ada di fase quarter life crisis tipe yang locked in. Gitu, sama kayak judul video ini ya, terperangkap. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di quarter life crisis tipe locked in ini? Dan apa sih yang bisa bikin lo mengalami hal itu? Penyebabnya tuh apa? Jadi, biasanya, quarter life crisis yang locked in, itu terjadi ketika seseorang ya, orang ini udah ngambil seenggaknya satu komitmen besar dalam hidup yang ternyata sebenarnya nggak sesuai sama ekspektasi mereka dan ternyata nggak bisa ngasih kepuasan. Dan sebenarnya, quarter life crisis tipe locked in ini terdiri dari 4 fase. Fase pertama adalah fase locked in-nya itu sendiri, di mana kita sadar bahwa, oh kayaknya gue nggak cocok nih, dan gue nggak puas nih sama peran yang lagi gue jalanin. Jadi, kalau sekarang lo lagi ngerasa pengen ganti jalur karir, pindah jurusan, atau pengen mutusin hubungan lo yang udah bertahun-tahun, karena ngerasa nggak cocok lagi, kemungkinan lo lagi berada di tahap ini. Nah terus, fase ini tuh dilanjutin sama fase kedua, atau fase separation. Yaitu fase dimana kita akhirnya berhasil keluar dari peran-peran tadi. Entah itu karena kita ngedorong diri sendiri buat ngelakuin itu, atau karena situasi tertentu dalam hidup. Kalau udah ngelewatin fase ini, biasanya kita bakal lanjut ke fase ketiga, atau fase eksperimen, di mana kita bakal ngambil waktu buat dalam tanda kutip istirahat sebentar dari mengemban peran-peran permanen buat eksplorasi, buat mengeksplor berbagai hal kayak cara pandang tentang hidup, macem-macem misalnya jurusan, kerjaan, dan lain sebagainya. Contohnya mungkin lo pernah kenal sama orang yang keluar dari kerjaannya, terus akhirnya dia coba eksperimen, istirahat, dan lain sebagainya gitu. Misal magang, ikut kursus, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh sebenarnya dia lakuin di fase eksplorasi, fase eksperimen gitu, untuk nemuin hal apa yang beneran cocok sama dia. Nah, setelah fase ini, kita lanjut ke fase keempat atau fase resolusi, di mana orang yang lagi mengalami krisis ini akhirnya nemu peran yang seenggaknya buat saat itu jadi peran yang bermakna dan cocok sama dirinya. Nah, meskipun fase resolusi ini enak, tapi ya sebenarnya
ngelewatin quarter life crisis locked in ini bisa aja nggak enak banget gitu. Mungkin ada banyak dari lo yang nggak sampai fase ketiga bahkan. Lo juga bisa ngerasa pusing dan bingung sih, karena pastinya nggak semudah itu kan, buat akhirnya sampai ke fase terakhir. Tapi gue mau ngejelasin kalau sebenarnya quarter life crisis itu bisa jadi positif ya. Bisa jadi turning point di hidup kita, di mana kita bisa punya kesempatan gitu buat nyari, buat eksplorasi, buat belajar hal baru. Bisa tentang kita lebih ngerti diri kita sendiri gitu ya. Atau kita bisa ngerti bidang lain yang pada akhirnya memang bisa bikin kita milih keputusan hidup yang paling baik buat kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di zona nyaman aja gitu ya, nggak ngerasa cemas, nggak ngerasa overthinking gitu, kita ya udah nyaman-nyaman aja gitu doang gitu. Mungkin kita nggak bakal termotivasi buat mengeksplor diri dan diam-diam aja di peran yang udah kita pegang. Meskipun mungkin peran itu sebenarnya ya nggak sepenuhnya memuaskan kita, atau bahkan kita ya udah malah ngerasa hampa gitu di peran itu. Nah, sementara itu kalau misalnya lo mengalami quarter life crisis, ya lo jadi penasaran kan sama berbagai hal dan punya dorongan buat mengeksplor diri. Jadinya lo bisa mempelajari banyak hal baru dan menemukan hal yang emang benar-benar pas dan memuaskan buat lo gitu. Tapi, supaya lo benar-benar bisa manfaatin waktu quarter life crisis biar jadi turning point dan bukan jadi bencana, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa lo lakuin. Pertama, lo bisa coba kenali diri lo lebih dalam. Lo bisa lakuin ini dengan tanya sih ke diri lo sendiri gitu. Hal-hal apa aja sih yang pengen lo lakuin sebenarnya? Deep down gitu, yang pengen lo capai itu apa? Dan gak cuma nanyain aja gitu, lo juga harus nyoba, jangan takut buat nyoba hal-hal baru. Kayak misalnya ambil kerjaan di bidang baru, ikut komunitas atau organisasi baru, belajar hal baru, dan lain sebagainya. Dari sini lo jadi bisa tahu banyak hal-hal baru tentang diri lo, apa yang lo suka, apa yang lo gak suka, dan intinya hal apa yang benar-benar cocok buat diri lo. Nah tapi, ya sebenarnya memang gue tahu banget sih ada beberapa alasan atau berbagai macam alasan ya yang bikin ini susah buat dilakuin. Kayak rasa takut gitu, butuh dorongan lebih atau butuh dukungan. Nah makanya kalau saran gue, sebelum lo nyoba, pastiin dulu kalau misalnya lo punya support system yang cukup oke dan bisa ngebantu lo keluar dari masalah ini. Entah itu buat ngasih dorongan atau buat jadi safety net ketika lo gagal gitu. Jadi kita bisa simpulin sebenarnya, mengalami quarter life crisis itu bukan akhirnya segalanya, dan justru bisa jadi turning point dalam hidup kita. Asalkan kita tahu cara menghadapinya. Nah makanya kalau lo lagi mengalami quarter life crisis, ada baiknya memang lo coba tips-tips yang barusan udah gue kasih, atau lo coba bisa dalami lagi nih soal quarter life crisis buat ngedapetin solusi yang lebih elaboratif. Nah sebenarnya lo bisa nonton video-video lama quarter life crisis 1%, atau dalam waktu dekat sebenarnya kita bakal ngadain yang namanya webinar quarter life crisis. Nah di sini lo bisa lebih tahu nih quarter life crisis dan pemicunya, sama kayak judulnya ya. Dari 1%, ini bakal diadain di hari Minggu 28 Maret gitu. Di webinar ini ada gue, Evan, dan juga Kak Sabrina, psikolognya 1%. Kita bakal ngejelasin lebih dalam soal quarter life crisis, soal strategi buat mengatasinya, dan tentunya juga gimana caranya supaya kita bisa ngebantu lo untuk bisa nerapin strateginya di kehidupan sehari-hari. Lewat psikotes dan juga lewat worksheet gitu. Jadi lo bakal dapet psikotes biar lo bisa lebih kenal diri lo lebih dalam gitu ya. Ada juga worksheet supaya bisa ngebantu lo buat nyelesain masalah ini meskipun webinarnya udah selesai. Lo juga bisa diskusi langsung ya sama kita berdua maupun sama mentor di grup Telegram maupun di sesi Q&A ketika webinarnya berlangsung gitu. Ini bisa lo dapetin seharga yang ada di layar, dan khusus buat lo yang udah nonton sampai di sini, lo bisa dapetin potongan khusus ya dengan masukin kode di layar sebelum check out. Kalau misalnya lo tertarik, langsung aja klik link di description box, dan ya atau lo juga bisa langsung buka 1%.net. Oke? Mungkin sekian dulu dari gue tentang quarter life crisis. Akhir kata, quarter life crisis itu memang gak enak, tapi dengan langkah yang tepat, kita bisa banget kok mengubah krisis ini jadi catalyst gitu ya, buat kesuksesan lo di masa depan. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? See you next time. Thanks.